Telah diceritakan dari si A. Si A menceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi. Izin sedikit Raka ya memberi tanggapan, masukan terhadap apa yang dijelaskan oleh Raka. Raka menjelaskan telah diceritakan dari si A. Si A menceritakan kepada si B. Si B menceritakan kepada si C bahwa Yesus tidak disalib. Pertanyaannya, tahun abad berapakah si A ini hidup? Berapa tahun abad berapakah si B ini hidup? Berapa ratus tahunkah? Bedanya dengan si A. Begitu juga dengan si C. Apakah ini bisa dipercaya secara ilmiah? Tentu tidak. Maka stop kebohongan, kata Yesus itu disalib. Oke, katakanlah Yesus disalib. Karena apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa Yesus tidak disalib melainkan diserupakan. Di dalam surah An-Nisa ayat 157 sampai 158. Akan tetapi apapun penjelasan di dalam Al-Quran, Allah yang menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Raka tidak percaya ya bahwa Isa Al-Masih atau dalam hal ini Yesus, ya, Raka percaya bahwa Yesus itu Al-Masih itu sendiri. Karena dijelaskan di dalam surah An-Nisa itu namanya Isa Al-Masih itu tidak disalibkan, tetapi Raka mengatakan Yesus disalibkan. Artinya apa? Yesus atau Isa Al-Masih itu disalibkan menurut pendapat dan kehendak Raka. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan Al-Masih itu adalah utusan. Banyak sekali. Seperti surah Al-Maidah ayat 46 sampai 47. Ya. Meneruskan ajaran Musa alaihissalam. Diberikan Injil yang memberikan petunjuk dan cahaya kebenaran. Pengajaran bagi orang yang bertakwa. Barang siapa menyimpang dari kehendak Allah, maka dia termasuk golongan orang fasik. Orang fasik tempatnya di neraka. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Maidah ayat 46, 47 dan As-Sajadah. Wa ammalazi napasaku pamak wahunar, bahwa orang-orang fasik itu tempatnya di neraka. Akan tetapi Raka tidak percaya secara ilmiah bisa diuji kebenarannya, dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita mengatakan Nabi Muhammad SAW hidupnya berapa abad, berapa ratus tahun jaraknya dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana dia tahu? Coba secara logika aja, secara akal, dari mana Nabi Muhammad SAW tahu uh, siapa ibundanya Yesus, lahir kapan, bagaimana prosesnya sebelum kehamilan, itu semuanya dijelaskan di dalam Al-Quran. Nah, secara logika, bagaimana kita bisa terima berapa ratus tahun, berapa abad, tetapi bisa diuji, ya, dijelaskan juga di dalam Alkitab atau di dalam Injil. Ada berita tentang kelahirannya, ya, melahirkan Isa putra Maryam atau Isa Al-Masih, diberi nama. Jadi tidak percaya kepada Al-Quran itu bisa diuji. Masuk akal nggak? Kalau manusia biasa, bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala, tahu kisah-kisah 700 tahunan atau abad ke-1 hingga abad ke-7 itu bisa tahu semua. Sementara kita sendiri, ya, nenek, orang tua nenek kita dulu, walau alam kita masih ingat siapa. Bahkan banyak orang nggak tahu nama ayah ibunya. Ada juga ketika ditanya siapa nama ayahnya, ada orang mikir dulu kan. Artinya
Sifat manusia adalah lupa, apalagi orang, ya, kisah-kisah apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 7 abad yang lalu, bahkan lebih dari 7 abad, mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu diceritakan semua oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan Yesus sendiri? Raka percaya dengan perkataan Yesus. Apakah Raka beriman dengan apa yang dikatakan Yesus? Nah, kalau beriman, maka Raka tidak menganggap atau tidak mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Coba seperti dikatakan di dalam kitab yang Raka pegang, ketika dia disalib, apa yang dia katakan? Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, di sini siapa Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Apakah dia Allah? Satu, bisa dipikirkan oleh Raka sendiri. Nah, di dalam Injil sendiri, coba pelajari kesaksian Yesus sendiri tentang dirinya. Di dalam Yohanes, kalau nggak salah, ayat 5, Yohanes 5, ayat 19 sampai ayat 40-an, ya. Dijelaskan Yesus itu siapa? Apakah dia menyatakan bahwa akulah Allah, akulah Tuhan, maka sembahlah aku? Dia menjelaskan bahwa dia itu utusan. Banyak sekali ayat-ayat lain. Nah, ini bisa dikatakan ilmiah. Tetapi apakah Raka mengikuti perkataan Yesus? Sekalipun itu ilmiah, sekalipun itu dijelaskan secara terang-terangan di dalam kitab yang Raka pegang sendiri, boleh dibuka, ya, boleh dibuka. Buku yang Anda pegang itu coba dibaca secara teliti, ya. Berhentilah berbohong, Raka, ya. Berhentilah dari kebohongan. Jujurlah, ya, bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Inna dina indallahil Islam. Artinya apa? Ketika agama satu-satunya yang diridhoi Allah SWT, hanya Islamlah jalan kebenaran. Islamlah jalan keselamatan. Islamlah jalan menuju ridho dan rahmat Allah SWT untuk mencapai surganya. Tidak ada lain. Ini didukung oleh ayat lain. Wa may yabtaghi ghairu islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khosirin. Barang siapa mencari agama dan memeluk agama selain Islam, maka dia tidak diterima dan rugi. Nah, ini sebagai dukungan daripada inad dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Nah, ruginya gimana? Karena tidak memeluk Islam berarti Tuhannya selain Allah, menyembah selain Allah. Apa kata Isa Al-Masih di dalam surat Al-Maidah ayat 72? Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa masihu ibnu Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih itu sendiri. Sementara tadi di Injil itu Yesus sendiri menjelaskan bahwa dia seorang utusan. Sejalan dengan ayat ini. Apa yang dikatakan dia sebagai utusan? Wa qalal masihu ya bani Israil labudullaha rabbi wa rabbukum. Dia mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa katanya selanjutnya di dalam ayat Maidah 72 itu? Innahu mayusrik billahi faqad harumallahu alaihi jannah. Barang siapa menyembah selain Allah. Nah, Raka menyembah siapa? Bukan Allah kan? Nah, barang siapa menyembah selain Allah seperti yang Raka lakukan, maka diharamkan surga baginya. Pamakwahun nar, dan tempatnya di neraka. Jadi begitu Raka, ya. Secara ilmiah bisa dipercaya, referensi terpercaya, terbukti secara objektif, bukan atas golongan atau pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi.